Dek. Dicat ya, hitam banget. Enggak, belum dicat, Lus. Sama Bapak. Selamat Malam. 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 Sorry. Malam, Mita. Malam Bapak Desa. Selamat malam. Malam. Bu Lucy. Esther. Malam semua. Malam Bu Mita sama Pak Tarigan. Selamat malam semua. Malam Malam, Grace. Malam. Empat semua. Itu. Kak Grace. Itu apa kita? Mana sih? Kucing siapa itu? Masih hitam. Ini udah banyak. Iya. Apa ya? Dari luar masih hitam nggak kelihatan. Panjang ini ya. Iya. Belakang singnya. Poninya aja ke depannya. Itu apa ya? Oh, ini udah masuk nih Bang Jack, udah. Oke lah. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom Bang Jack. Salam. Coba selamat ulang tahun Ibu, panjang umur, Tuhan berkati. Terima Sehat kasih. selalu. Terima kasih, Pak Salam buat Jack. Bapak juga. Nah, ini bapaknya ada di samping. Pak Karena Jack, waktunya- hari ini ada Tante Elis Rante juga ulang tahun, Pak Jack. Oh, Tante Elis. Mohon maaf, saya nggak update karena nggak ikut di grup PW ya. Kalau Ulang tahun Bu, baru Bu ikut. Yesus berkati. Terima kasih Pak Jack. Baik Bapak Ibu yang terkasih, Bang mau masuk karena di waktu kita PW. sudah, janganlah. Baik Bapak Ibu terkasih, kita mulai ibadah kita karena waktu kita sudah pas, sudah lewat sedikit. Mungkin saya mute semua kali ya, biar nggak ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya malam hari ini. Mari kita akan memulai ibadah kita malam hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang sudah memberikan waktu, kesempatan buat kita semua di tengah-tengah aktivitas dan kesibukan kita. Mari saat ini kita mengarahkan pikiran kita, hati kita tertuju pada hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita ambil waktu sejenak untuk bersatu teduh. Satu teduh dimulai. Amin. Baik, kita akan menyanyikan lagu Hanya Dekat Allah, Allahku. Dalam setiap permasalahan kami selalu mencari Tuhan. Ada kekuatan, sukacita yang datang daripada Kau Allah yang setia, Kau yang terbaik ya Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku.
keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu
Bapak Ibu terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa atas anugerah berkat-Mu yang Kau curahkan dalam kehidupan kami, baik sepanjang minggu ini ya Tuhan, sepanjang hari yang boleh kami lalui Bapa, terlebih di hari ini Tuhan Yesus, kami sungguh menyadari betapa Tuhan begitu hebat menopang kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Bapa di surga, malam hari ini hati kami rindu Tuhan untuk bersekutu bersama-sama dengan rekan-rekan kami seiman untuk boleh saling mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Gembala, Ibu Pendeta Iren Monalisa Tetelepta. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati pertemuan kami malam hari ini tidak sia-sia berlalu begitu saja Bapa. Kami undang kuasa Roh Kudus Tuhan untuk boleh mengurapi kami, hati kami, telinga kami Tuhan, tubuh kami, agar kami benar-benar layak menghampiri tahta-Mu yang Maha Kudus ya Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang sangat indah ini ya Tuhan. Biarlah roh kami memuji memuliakan nama-Mu, dan hati kami selalu melekat dengan Engkau saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran, Ibu Pendeta Iren, agar hamba-Mu juga yang sudah mempersiapkan diri juga Engkau urapi, berkati hamba-Mu, agar firman yang disampaikan hamba-Mu benar-benar menjadi milik kami, yang bisa memerdekakan kami dari banyak hal, mengingatkan kami, mengurapi kami oleh kebenaran itu sendiri. Terpujilah Engkau ya Tuhan, biarlah Engkau beracara berotoritas atas ibadah kami malam hari ini, baik pertengahan awal hingga akhirnya nanti. Terpujilah nama-Mu. Kami mengingat rekan-rekan kami, baik yang akan bergabung atau tidak dapat bergabung malam hari ini, berkati mereka dimanapun berada, bersama dengan keluarga terkasih, agar mereka selalu ada dalam damai sejahtera dan shalom Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami menyerahkan ibadah kami pada malam hari ini. Amin. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, apakah ada yang mau memberikan kesaksian? Dipersilakan. Yang ulang tahun tuh Pak Jack. Oh, yang ulang tahun mungkin. Kesaksian. Bu Coba atau Bu Elis? Bu Koba, Pak, Bu Koba. Coba. Koba. Tidak ada ya? Oke, baik. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Gembala, maka sebelumnya kita mari menyanyikan sebuah lagu. Bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu disempurnakan selalu.
bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan Roh Kudus yang menyertai kami bersyukur malam hari ini kami boleh dipertemukan secara virtual dalam ibadah wilayah jemaat Tuhan. Kami dalam satu persekutuan, keluarga Allah, saudara bersaudara, kami rindu untuk memuji, memuliakan nama-Mu, dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati batin kami ya Tuhan dengan kuasa Roh-Mu, agar kami tidak hanya mendengar dengan baik, tetapi kami memahami apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Mu, dan terlebih daripada itu kami dimampukan untuk melakukan firman itu dalam hidup kami. Inilah kami Tuhan, berbicara kepada setiap kami, jaringan yang kami pakai, semua peralatan yang kami pakai, kudus dalam nama Yesus. Kami siap mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 1. Mari kita siapkan pembacaan kita. Mazmur pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita bagian atau perikop yang akan kita renungkan ini. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Di bawah judul perikop, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan yang kita renungkan, sekaligus juga mungkin kita bisa sharingkan malam hari ini.
Dan tema kita masih bicara tentang kebahagiaan orang benar. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau ditanya siapa di antara kita yang mau mengalami kebahagiaan, saya percaya semua orang akan menjawab saya gitu ya. Semua orang menginginkan dalam hidup dia mengalami yang namanya kebahagiaan selama dia hidup. Dan kalau kita lihat kebahagiaan itu sendiri ada banyak versi yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita. Ada yang disebut dengan kebahagiaan yang dilihat secara lahiriah atau secara luar gitu ya. Orang menilai kalau orang bahagia itu berarti dia secara materi dia tercukupkan segala sesuatu. Maka orang mendefinisikan orang yang seperti ini dia pasti mengalami kebahagiaan. Diukur dari apa yang dipunya gitu ya. Dan kalau kita lihat gaya hidup orang sekarang kan pengen diakui bahwa secara apa yang dia punya itu dia mengalami yang namanya kebahagiaan. Makanya kalau kita lihat di media sosial sekarang ini menu-menu yang menampilkan itu banyak sekali, baik di YouTube, baik di Facebook, baik di Instagram, pokoknya semua media yang ada. Orang menunjukkan bagaimana dia mengalami kebahagiaan ketika dia memiliki segala sesuatu. Ya. Bahkan pro kontra terjadi kalau kita lihat di YouTube itu, waduh, ada yang pulang kampung saja untuk menghindari supaya nggak diperiksa sama polisi naik jet pribadi, gitu ya. Artinya langsung menuju ke tempat utama, jadi nggak pakai acara periksa surat-surat yang harus dipenuhi. Dan itu dipertontonkan, ditunjukkan di media sosial, gitu ya. Beli ini mobil keluaran terbaru, beli segala macam. Itu hal-hal yang saat ini tuh menjadi video yang kita lihat dimanapun gitu di media sosial ya kalau kita lihat. Dan ada banyak orang mengatakan bahwa enak banget ya hidupnya kayak begitu ya. Kayaknya nggak pernah susah gitu loh. Karena dalam segala sesuatu dia terpenuhi, apa yang menjadi kebutuhan, keinginan, dua-duanya itu dipenuhi dengan sangat baik. Makanya kita lihat orang menilai bahagia itu ketika punya uang, punya jabatan, punya kekayaan. Orang mengatakan bahwa golongan yang kayak begini ini disebut bahagia. Dan kita lihat orang kejar yang bagian itu paling banyak. Halalkan segala macam cara demi untuk mendapatkan kebahagiaan secara lahiriah. Nah untuk yang satu ini terkadang kita lupa, manusia itu mana pernah puas ya Bapak Ibu ya. Manusia itu nggak pernah puas dengan apa yang dia miliki gitu ya. Sudah punya ini masih mau yang itu. Makanya kalau dibilang apakah kita bisa bahagia dengan hal seperti itu, saya kira hanya semu sesaat kebahagiaan secara lahiriah, tampilan atau sesuatu yang kita dapatkan dari materi kita. Yang kedua, ada yang disebut dengan kebahagiaan secara emosional. Nah, ini juga barang yang hal yang ditampilkan banyak sekali saat ini. Kebahagiaan emosional itu begini. Kebahagiaan yang dirasakan ketika seseorang dia menerima pujian, penghargaan, pengakuan, ya, tepuk tangan, ketenaran. Ya. Siapa sih yang nggak bahagia dipuji ya? Siapa yang nggak bahagia kalau diakui, diberi penghargaan? Itu orang bahagia. Dan banyak orang mencari kebahagiaan dalam bentuk ini, tapi yang titik kritisnya atau persoalannya adalah akhirnya orang gila hormat ya. Apapun dilakukan supaya ingin diakui. Kalau pakai bahasa sekarang itu pencitraan gitu ya. Bahkan ini yang kemarin saya katakan yang Tuhan Yesus bilang mengajarkan tapi tidak melakukan gitu ya. Jadi semacam hanya pencitraan, kalau di depan orang ya dia merasa melakukan hal-hal yang baik, tapi sesungguhnya itu tidak demikian. Dan itu ciri manusia. Tetapi ada yang ketiga yang disebut dengan kebahagiaan sejati. Nah, untuk yang namanya kebahagiaan sejati itu harus diberikan oleh yang memiliki kebahagiaan itu sendiri, damai sejahtera itu sendiri. Dan nggak ada yang bisa berikan itu selain Tuhan. Amin ya. Jadi orang kalau mau mengalami kebahagiaan yang sejati, dia harus ada di dalam Tuhan. Secara rohani dia punya kepenuhan atas segala sesuatu. Yesaya 48 ayat 18 itu mengatakan demikian. Yesaya 48 ayat 18.
Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ini janji Tuhan. Tuhan katakan kebahagiaan sesungguhnya itu akan kita peroleh ketika kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Ketika kita taat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kebahagiaan sejati itu lahir dari hubungan kita yang baik dengan Tuhan. Hubungan kita yang intim dengan Tuhan. Dan untuk sampai pada tahap ini butuh sebuah proses yang namanya cara berpikir yang benar. Untuk kebahagiaan yang sesungguhnya yang Tuhan tawarkan bagi kita. Hidup di dalam Tuhan. Jadi kalau ditanya apakah kita ingin bahagia, maka seharusnya kebahagiaan yang kita ingin miliki adalah apa yang ditawarkan Tuhan, bukan apa yang ditawarkan oleh dunia. Nah, Mazmur 1, perikop pembacaan kita tadi, berikan petunjuk kepada kita, peneguhan kepada kita, apa yang harus kita lakukan supaya kita terima yang namanya kebahagiaan sejati. Kebahagiaan ketika kita hidup dalam Tuhan. Ada beberapa kalau kita baca di Mazmur 1 tadi, di situ dikatakan 2 jenis orang ya, kemarin saya sudah sampaikan dalam ibadah minggu. 2 jenis orang yang masing-masing punya prinsip hidup tertentu. Orang benar dan orang fasik. Dan sepanjang kita hidup di dunia ini Bapak Ibu, kita akan melihat 2 jenis atau 2 cara hidup orang yang seperti ini. Baik sebagai orang benar ataupun sebagai orang fasik. Nah, orang benar dikatakan adalah orang yang mengenal Tuhan dan hidup menurut perintah Tuhan. Kebahagiaannya terletak pada apa? Ada 4 hal ya. 3 hal pertama itu bicara tentang sesuatu yang harus diwaspadai, yaitu ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua itu sesuatu yang harus jadi gaya hidup. Hal yang pertama adalah dikatakan kita akan diberkati atau berbahagia kalau kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya. Nasihat orang fasik itu kan, ya kemarin saya jelaskan orang fasik itu dia tahu Tuhan, dia kenal Tuhan, tapi dia tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi kalau ditanya apa sih bentuk nasihat orang fasik, ya sudah pasti bukan nasihat yang berasal dari firman Tuhan. Nasihat yang seringkali malah menjerumuskan kita untuk ada dalam perbuatan dosa. Nasihat orang fasik itu mengandung unsur saya bisa bilang kompromi terhadap dosa. Lebih menguntungkan diri sendiri ketimbang mengikuti kehendak Tuhan. Nah, Tuhan katakan kalau mau bahagia, jangan ikut nasihat orang fasik. Ya. Dia tidak akan pernah menyarankan sesuatu yang sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya Tuhan. Saya kasih contoh sederhana. Ya, jangan dengan nasihat orang fasik itu adalah contoh misalnya kalau kita konflik dengan seseorang gitu ya. Ya, kasih contoh sederhana dalam rumah aja, ini pada wilayah keluarga. Kita konflik dengan anak kita yang mungkin menurut kita hidupnya berantakan, hidupnya seperti tidak punya masa depan, segala macam. Ya, kadang kan kita dengar nasihat, kita dengar orang sampaikan 1-2 hal. Kalau ikut apa yang menjadi kehendak Tuhan, mau seperti apapun anak itu tetap darah daging kita, bagian dari hidup kita. Tapi kalau orang yang tidak mengikuti kehendak Tuhan, yang kayak begini mah nggak usah dibuang aja lah, gitu ya. Akhirnya kita terbawa pada gaya hidup tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai orang tua. Atau yang seringkali saya dengar itu, misalnya begini, anak mau masuk sekolah favorit gitu ya, sekolah negeri favorit, lalu ada yang bilang begini, aduh kalau ikut jalur beneran mah susah. Sekarang ini kalau nggak pakai jalur belakang gitu ya, kalau nggak pakai jalur pintas itu anak kita nggak bisa masuk di situ. Nah ini nasihat orang fasik, karena nggak pernah takut akan Tuhan, ya, sehingga praktek suap, praktek kebohongan segala macam itu menjadi gaya hidup. Harusnya kita mendengar apa yang menjadi nasihat Tuhan yang tidak kompromi dengan dosa dalam bentuk apapun. Nggak ada yang nama bohong kecil, bohong besar. Semua bohong itu dosa. Nggak ada bohong putih, bohong hitam gitu ya.
Yang namanya menipu itu sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita meminta pendapat seseorang, perhatikan dengan baik apa solusinya. Apakah itu firman Tuhan atau sesuatu yang hanya menyenangkan kedagingan kita. Tuhan katakan orang yang berbahagia adalah orang yang tahu nasihat seperti apa yang harus dia dapatkan ketika dia ada dalam sebuah komunitas ataupun sebuah persoalan. Yang kedua dikatakan tidak berdiri di jalan orang berdosa. Artinya kita tidak menempatkan diri pada jalan yang tidak benar. Orang berdosa itu kan yang kesukaannya adalah melakukan kejahatan. Kalau kita tahu tempat di mana kita akan tuju atau yang kita ada itu adalah tempat yang berbahaya, jangan berdiri di situ, jangan ada di situ. Sama dengan sekarang ya, kalau kita tahu di tempat itu ada orang yang terkena COVID gitu ya, orang yang terkena virus kan semua orang akan menghindar. Nggak mungkin dia akan ketika tahu seseorang kena COVID gitu ya, kena virus, lalu dia dengan sengaja datang, halo, peluk-pelukan, nggak mungkin lah. Pasti kita akan menghindar gitu kan. Nah, seperti itulah Tuhan nasihatkan kita. Kalau mau bahagia, jangan pernah berdiri di tempat yang kita tahu itu bisa menjerumuskan kita. Ya. Atau ada dalam komunitas yang kita tahu itu bisa membawa kita untuk jatuh di dalam perbuatan dosa. Hindari ya. Bila perlu tidak usah mencobai Tuhan ya, mencoba untuk masuk di tempat itu. Di mana itu bisa membuat kita ada dalam satu gaya hidup yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ya, firman Tuhan sendiri katakan pergaulan yang buruk itu bisa merusak sebuah kebiasaan yang baik. Dan hal yang ketiga dikatakan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Hari Minggu kemarin saya jelaskan sedikit, pencemooh itu orang yang suka meremehkan atau mentertawakan firman Tuhan, gitu ya. Orang yang suka sekali untuk mencari kesalahan orang lain. Orang yang suka sekali menghakimi atau menjelekkan kehidupan orang lain. Atau pakai bahasa kerennya suka gosip. Makin digosok makin sip gitu ya. Kalau sudah bicarakan sesuatu yang buruk tentang orang lain itu, kalau kita sudah mulai menikmati hati-hati, kita ada dalam kumpulan pencemooh. Dan itu akan bisa membawa kita untuk jatuh ke dalam perbuatan dosa. Tuhan Yesus katakan kan, ingatkan kita semua loh, jangan selumbar di mata sesamamu engkau lihat, tapi balok gitu ya, di mata sendiri tidak dilihat. Tuhan ingatkan kita untuk tidak mudah menilai orang lain dengan segala keterbatasan ya. Masing-masing kita punya bagian yang kita Tuhan tahu siapa kita dan lebih daripada orang lain. Nah, yang keempat dikatakan, kalau yang 3 tadi itu sesuatu yang harus kita waspadai, yang keempat ini menjadi gaya hidup. Ya. Lalu bagaimana supaya kita bisa hidup berbahagia? Firman Tuhan katakan dalam ayat 2 tadi, suka akan Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini kan bicara tentang punya gaya hidup terus mencari kehendak Tuhan. Bukan siang dan malam itu gambaran tidak terbatasnya waktu bagi kita untuk mencari kehendak Tuhan. Kapan saja, di mana saja, bahkan puji Tuhan kalau setiap hari kita punya waktu khusus untuk bicara dengan Tuhan, gitu ya. Saya setiap hari pasti saya akan telepon, kalau nggak mama saya, papa saya gitu loh. Dan kalau satu hari saya nggak telepon, saya nggak bicara gitu, kayak selalu ingatan, ada yang kurang, cuman sekedar tanya aja dan percakapannya itu saja gitu loh. Bagaimana? Oh di sana hujan, oh di sini begini, oh di sini begini. Tiap hari kan apa sih perubahan yang cukup dahsyat gitu ya, nggak ada. Tapi kalau belum ngobrol itu kayaknya ada yang kurang karena kedekatan, punya keterikatan yang begitu kuat. Nah apalagi kita dengan Tuhan. Bayangkan kalau tiap hari kita nggak bicara sama Tuhan gitu ya, kita nggak bersyukur, kita nggak menyembah Dia, kita nggak datang minta petunjuk dari Tuhan melalui firman-Nya, maka kita adalah orang-orang yang sangat malang karena kita tidak membangun satu gaya hidup yang membawa kita ke dalam sebuah kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita ini bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. 1 jam ke depan kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi dalam hidup kita, gitu ya. Ini Tante Elis ulang tahun yang ke-64. Betul ya 64 Tante Elis ya.
Tante Koba masuk kepala 7, 70 tahun. Saya pikir Tante Koba masih 60-an. 70 tahun. Ini yang paling senior di sini. Ada Pak Ben gitu ya. Ini apa? Pak Aldi aman, Pak? Aman ya. Ada Om Abed, Opa Abed ya. Ya sudah ya, yang lain sih masih di bawah lah gitu ya. Ya walaupun apa namanya? Walaupun kayak saya ya 40-an, tapi ya mungkin orang suka salah tebak, orang bilang sudah 50, hancur dah hatiku gitu ya. Apa namanya? Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi 1 jam ke depan, kita nggak pernah tahu besok apa yang terjadi sama kita. Tapi Tuhan tahu. Sehingga kalau kita nggak serahkan hidup kita sama Tuhan, kita nggak kepedean menjalani hidup ini, sepanjang hidup kita akan berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Apalagi dalam situasi-situasi. Oh, ada Oma Linda langsung kasih menyala kamera. Apalagi dalam situasi-situasi seperti ini ya. Dengan segala isu yang kita dengar, kalau nggak berserah sama Tuhan, kita akan hidup hanya dalam kekhawatiran, ketakutan. Ya. Tuhan katakan orang yang punya gaya hidup waspada dan punya gaya hidup merenungkan Taurat. Dia katakan dalam ayat selanjutnya, ayat 3, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air selalu subur. Gitu ya. Bukan gemuk ya, subur itu artinya selalu menghasilkan sesuatu, berdampak bagi orang lain. Makanya dikatakan menghasilkan buah pada musimnya. Mau kita pas susah kah, mau kita waktu senang kah, kita tetap hidup berdampak baik bagi orang lain. Ya. Jangan cuma waktu, maaf ada suara lain yang masuk, sate Padang. Jangan sampai waktu kita kita senang saja, kita ingat Tuhan, tapi waktu kita susah ya, atau waktu kita senang kita bisa menguatkan orang, tapi begitu kita susah kita ada dalam segala keterpurukan. Tuhan menginginkan kita tetap berbuah pada segala musim dan tidak layu daunnya. Nah inilah Bapak Ibu kebahagiaan sejati kita sebagai orang benar. Bagian berikutnya itu bicara orang fasik. Saya kira minggu kemarin saya cukup banyak bicara tentang orang fasik gitu ya, ciri-cirinya seperti apa. Kita bisa bahasnya Mazmur 36, Mazmur 37, Mazmur 50. Itu gambaran kebahagiaan semua orang fasik. Tapi ayat ini, bagian ini katakan orang fasik itu tidak akan tahan dalam penghakiman. Artinya mereka akan dihukum atas segala apa yang mereka lakukan. Ya, dosa-dosa yang dilakukan. Dan dikatakan juga mereka seperti sekam yang ditiup angin. Hidupnya sementara. Ya, sesaat ringan, gampang sekali lenyap. Itulah kehidupan, kebahagiaan orang fasik yang semu. Maka firman Tuhan katakan, Tuhan mengenal jalan orang benar. Hidup menuju kehidupan. Jalan menuju kehidupan. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Tinggal kita pilih aja kan. Kita mau jalan hidup menurut jalan orang benar atau jalan orang fasik. Tapi kita tahu kemarin dalam pembukaan khotbah saya katakan Tuhan bilang begini, untuk menuju hidup tidak mudah. Pasti ada pintu yang sesak, jalan yang sempit. Tapi kalau kita lalui itu, kita akan menuju pada yang namanya kehidupan. Jadi iman kita bukan iman yang instan. Yang apa-apa mau cepat. Saya pernah cerita ya, ada satu orang yang dia terlibat hutang online gitu ya. Sekarang itu kan ada utang-utang online ya, jadi pinjamuan secara online. Jadi pinjam di satu, dia nggak cukup, dia pinjam lain, tutup, gali lubang, tutup lubang. Lalu dia bilang, aduh Bu Pendeta kayak begini rasanya mau mati saja. Terus saya bilang berdoa. Ya saya berdoa, tapi Tuhan mau buat apa? Aduh ampun deh, ini kalau ngomong sama orang begitu, rasa-rasa kayak logika sudah menjadi nomor 1 gitu ya, imannya hilang. Saya bilang satu hal yang bisa dilakukan. Kamu pinjam kemanapun orang nggak akan percaya lagi. Tapi kalau kamu datang sama Tuhan, mengubah segala sesuatu, Tuhanlah satu-satunya tempat di mana engkau berharap. Dan dia katakan, ya saya beriman, tapi saya nggak kuat hadapi itu. Artinya apa? Maunya tuh instan. Bikin dosa, tapi mau proses penyelesaiannya tuh instan. Kalau bisa Tuhan, saya menuju hidup, tapi jalannya lebar. Kira-kira begitu. Nah, kita bukan orang-orang yang seperti itu. Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk tetap hidup sebagai orang-orang yang mengalami kebahagiaan sejati sehingga dimanapun kita ada kita berdampak baik bagi orang lain.
Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Ada yang mau sharing? Silahkan, saya berikan kesempatan sebelum kita berdoa. Silakan. Biasanya sih kalau nggak tunjuk nama nggak ngomong ya, kayaknya harus bilang gitu. Pak Lambok itu udah siap-siap Pak. Silalahi, Bapak Keiko sudah senyum. Oke, baik Bu Iren. Itu kan saya bilang nama langsung diresponi kan. Silakan Ya. Pak. Ya, terima kasih atas khotbahnya. Menarik sekali. Tadi sudah dibuka dengan bagaimana ciri-ciri orang yang bahagia ya. Kalau dalam adat Batak itu ada 3 penyebutannya. Maaf lagi lewat ini agak berisik. Yang pertama disebut Hamoraon, kemudian Hagabeon dan Hasangapon. Ya, Hamoraon tadi kekayaan itu dan sebagainya. Kemudian Hagabeon punya keturunan. Tadi yang keturunan tadi kayaknya nggak di sini. Terus Hasangapon ya kemuliaan, ya artinya dia ada pengakuan ya dan sebagainya. Nah, kemudian menjadi orang yang bahagia itu saya baru pertama kali mendengar juga yang hakiki itu justru bukan ketiga-tiga yang tadi, tapi lebih kepada bagaimana kita tetap taat sama firman Tuhan. Ini cukup menarik karena bagi saya ini pertama kali mendengar kalau yang ditawarkan dunia itu yang tadi 3 itu, sementara yang ditawarkan Tuhan itu adalah bagaimana kita harus tetap hidup dan taat dengan firman Tuhan. Gitu. Jadi tapi untuk menuju ke sana tidak gampang ya, tidak sekedar hanya membaca firman Tuhan, tapi kita harus mengubah cara pandang kita dari sisi Tuhan ya. Artinya bagaimana kita melakukan sikap hidup yang benar, bukan menurut dunia tapi menurut Tuhan gitu. Jadi cuma ya untuk menuju ke sana nggak mudah, dalam arti tadi sudah disampaikan bahwa jalannya itu sempit. Kadang-kadang kita harus melewati banyak cobaan-cobaan, banyak semacam cemoohan dari orang lain dan sebagainya. Nah, cuma yaitu untuk menuju ke sana ya kita harus pintar-pintar memilih komunitas kita, ya kan? Amin. Jadi jangan kita sama siapa mau berteman, tapi kita harus juga milih-milih dalam arti untuk supaya kita punya jangan sampai terganggu lah gitu ya, hidup kita untuk menuju ke sana. Ini sesuatu yang sulit ya kadang-kadang untuk dilakukan, apalagi kalau kita komunitasnya tidak seperti yang kita maui. Kadang-kadang kita mau punya komunitas, tapi komunitas kita sendiri nggak ada yang seperti yang kita inginkan gitu. Nah, untuk andai kata ada orang yang punya seperti zamannya Nabi Nuh gitu ya. Dulu kan dia dicemooh dari kiri kanan segala macam, bahkan diajak-ajak hidupnya itu nggak benar dan seperti orang gila. Nah, bagaimana caranya kita bisa tetap hidup dalam firman Tuhan sementara komunitas di sekitar kita itu tidak kondusif istilahnya ya. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, makasih Pak Silalahi. Saya jawab yang terakhir dulu ya Pak, mumpung masih ingat gitu ya. Artinya tadi firman Tuhan nggak bilang kita harus menghindar diri dari orang lain. Hari Minggu kemarin saya bilang kemanapun kita pergi, kita akan berjumpa dengan orang-orang yang hidupnya ada dalam kemunafikan. Atau orang-orang yang tadi disebut berdosa, pencemooh, ataupun orang fasik gitu ya. Kita nggak bisa menghindari Pak, kita akan masuk ke situ. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kenapa kita harus merenungkan firman? Karena disitulah kita akan dikuatkan untuk tetap berespon benar. Tetap memiliki kekuatan iman untuk menjalani kehidupan di dalam Tuhan. Maka kalau ditanya komunitas seperti apa yang harus saya bangun, pertama kali adalah komunitas dalam keluarga. Kalau keluarga kita nggak kuat dasar dengan firman Tuhan, kemanapun kita pergi kita akan jebol. Ya. Itu tempat pertama untuk kita mengalami perjumpaan dengan semua hal yang Tuhan janjikan itu selalu dimulai dari keluarga. Makanya kenapa saya nggak pernah bosan bilang,
pastikan anak-anak kita itu ada dalam kekuatan iman yang benar, supaya dimanapun mereka ada gitu ya. Kita kan nggak lindungi anak kita untuk kalau bisa sekolah nanti kamu berteman sama ini, kita nggak pernah akan bisa tahu, Pak. Tetapi yang kita tahu kemanapun dia masuk, dia akan punya kekuatan, dia akan punya benteng yang begitu kuat, yaitu firman Allah yang membuat dia tidak mudah untuk ambil keputusan, lakukan hal-hal yang tidak berkenan. Bahkan dia tahu di komunitas di mana dia ada, apakah ini baik atau buruk, dia akan ambil keputusan untuk lakukan itu. Jadi bukan berarti saya bilang kita harus menghindar dari, lalu lebih ekstrim lagi kita bilang kalau gitu kita nggak boleh berkawan dong sama orang yang tidak seiman, ya itu lebih parah lagi. Kita nggak bisa lakukan itu. Tetapi ketika kita ada dalam komunitas itu, kita tahu bagaimana kita bersikap, atau kita tahu bagaimana kita harus hidup benar di tengah situasi yang tidak benar. Nah, kalau ditanya Pak, bagaimana kita benar ya, kita harus merenungkan firman Tuhan, itu bagi saya harga mati, nggak bisa diubah. Karena tanpa firman kita nggak bisa jalani hidup dengan benar. Hanya kebenaran itulah yang membawa kita benar. Dan percayalah Pak, ketika kita komit untuk melakukan firman, selalu ada masa di mana kita mengalami ujian, kayak anak mau naik kelas gitu kan. Level kelas demi kelas dia akan naiki melalui proses yang namanya ujian. Saya cerita pengalaman saya ya Pak. Silalahi Bapak Ibu. Saya pernah berdoa, habis berdoa pagi, ini sudah pernah saya cerita ya. Saya baca, ada 4 karakter dasar Kristus, kasih, sabar, rendah hati, lemah lembut. Ini 4 karakter dasar, Efesus 4 ayat 2. Saya berdoa gini, Tuhan, saya mau punya kelemah lembutan, saya mau punya kesabaran, saya mau punya kasih, saya mau punya 4 dasar itu. Tiba-tiba Pak, begitu amin, depan pintu rumah, mana tuh pendeta? Katanya begitu. Saya cuma bilang gini, Tuhan, saya kan baru berdoa ya, kenapa sudah langsung ini ada kejadian gitu ya. Tapi seandainya pagi itu saya tidak bergumul dengan Tuhan, mungkin kita udah berantem Pak. Itu bukan anggota jemaat, bukan di Bintaro ya, bukan ya. Nanti cari-cari, siapa sih yang pagi-pagi datang ke Bu Iren ngamuk-ngamuk gitu kan. Itu kejadian yang sudah pernah terjadi ketika saya ada di tempat ya pelayanan saya di Bekasi. Mana itu pendeta? Begitu saya muncul, saya keluar, tapi saya dalam hati, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Dia bilang, katanya gitu. Dengan jarinya, dengan matanya, dengan semuanya. Pendeta, kau ajarin. Segala macam lah. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Kalau tadi pagi saya nggak baca Alkitab, maka sudah kita baku ambil lah ini kita berdua ini ya. Karena otomatis kan emosi kita di itu ya. Tapi saya bilang, Tuhan terima kasih banyak. Ini tuh cara Tuhan melatih. Jadi ketika kita baca firman, siap-siaplah kita menghadapi setiap ujian kita, menang atas kebenaran firman itu. Itulah fungsinya kenapa kita harus baca firman. Nggak baca firman aja kita masih jatuh dalam dosa kan? Apalagi kalau nggak baca gitu loh. Lebih parah lagi. Kita sering pakai firman untuk membenarkan semua kelakuan kita. Nah, begitu Pak Keiko. Ya, terima kasih Bu Pendeta. Ya. Om Rafli, dekat-dekat kamera begitu, mungkin ada yang mau disampaikan. Kalau berbicara tentang berbahagia, memang ada berbahagia yang sangat unik. Kalau kita baca tentang berbahagia dari Matius. Di Matius 5 itu berbahagia yang unik banget. Dan sangat sulit juga dijalanin. Itu barangkali yang jadi PR buat kita kalau kita berbahagia mengacu kepada Matius 5. Iya. Terima kasih. Makasih Om Rafli meneguhkan lagi. Karena itu berbahagianya itu berbanding terbalik dengan yang dunia tawarkan ya. Tuhan bilang berbahagia kalau kamu dianiaya. Aduh, siapa yang mau gitu kan? Kalau menurut ukuran dunia. Tapi Tuhan bilang berbahagia. Karena kalau kamu dianiaya karena namaku. Nah, itu yang luar biasa. Makasih Om Rafli, kita diteguhkan lagi. Silakan Bapak Ibu, ada lagi. Pokoknya kalau yang saya lihat sudah mau mengarah ke kamera, saya itu aja. Langsung semua mundur gitu kan. Nggak ada yang mau mengarah ke kamera. Aldi Bu udah buka suara Bu. Oh iya. Oh Ibu Dokter silakan. Terima kasih sama
sama Bu Evelyn, biarin saya aja yang ngomong. Kalau dia ngomong panjangan. Jangan begitu, Ibu Evelyn. Takut Pak Teman Aldi gue curhat tuh. nih. Saya nggak dikasih ngomong, Bu Pendeta. Iya, makanya saya sudah lihat kamera sudah langsung berpindah kepada yang punya nama. Silakan. Halo, Shalom. hati-hati. Shalom. Terus terang, bahagia kita nih sebenarnya ada, kalau tadi Bu Iren bagi beberapa ya, bahagia secara materi, emosional, dan sejati. Tapi bagi saya, bahagia yang sejati itu, bahagia juga dibagi 3 juga. Secara, kalau bahagia yang Tuhan inginkan, secara lahiriah, ketika kita tunduk kepada firman Tuhan, sulit bahagia secara lahiriah. Tetapi justru ketika kita mau mengikuti firman Tuhan, roh kita memang bernyala-nyala. Tetapi lahiriah kita terinjak-injak atau disepelekan, dihina. Jadi seperti yang Pak Rafli bilang tadi, itu adalah bahagia roh. Bahagia roh yang ada di Matius 5. Semuanya itu bahagia roh ya. Karena semuanya berlawanan secara lahiriah. Karena mengikut Kristus itu memang taruhannya nyawa. Sehingga kalau kita mau bahagia lahiriah sebagai pengikut Kristus, sulit. Tetapi keputusan selalu ada, Tuhan berikan. Memang tadi sehingga kita harus membaca firman Tuhan siang dan malam. Saya tadi ingat ada saya kasih contekan sedikit di Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Terus terang, berhasil juga bukan berhasil sekarang secara kelihatan, kasat mata, atau kedengaran oleh telinga lahiriah kita. Berhasilnya nanti kita semeja sehidangan dengan Kristus. Bahkan kalaupun beruntung, untungnya apa? Ketika kita taat sama firman Tuhan, roh kita yang bahagia. Sehingga kita tidak mungkin kita tidak bisa memamerkan kebahagiaan kita kepada orang yang sekeliling kita yang tidak satu tune ya, satu gelombang dengan firman Tuhan. Sehingga memang firman Tuhan yang kita baca itu harus siang dan malam kita renungkan, bukan hanya sampai di pikiran, tetapi sampai terukir di dalam hati. Terukir, waktu terukir di dalam hati, terus terang ada bagian-bagian yang dalam kehidupan kita harus kita lepaskan. Sehingga kita sepenuh mengikuti naik grafiknya, seturut takaran yang Tuhan mau dari hari ke hari. Mungkin dari segi umur kita umurnya sih sudah dewasa, tetapi dari segi firman Tuhan hanya Tuhanlah yang tahu. Sehingga biarlah firman Tuhan itu yang bernyala-nyala di dalam kehidupan kita, sehingga itu yang menjadi terang, cahaya. Ketika masuk satu pengujian yang mungkin kita nggak tahu kapan ujian itu datang, seperti yang Bu Iren tadi katakan, kita kedapatan cakap. Kenapa? Karena firman itu terukir di dalam hati, sehingga pas lagi ujian datang, oh apa yang ini ya, apa yang pernah kita baca. Mari hidupkan firman Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga bukan hanya pikiran kita dan kata hati kita yang hidup. Terlalu sering kata hati kita dan pikiran kita yang menguasai kehidupan kita. Bukan firman Tuhan. Sehingga mari kita coba sama-sama bahwa kebahagiaan sejati itu nanti di kekekalan.
sekalipun sekarang ada kesakitan, tapi ada damai sejahtera. Damai sejahtera yang kita terima dari Tuhan itu tidak seperti yang dunia berikan. Begitu. Saya udah dicolek-colek sama Pak Aldi. Kepanjangan. Udah. Ya, lain aja. Boleh ditambah Sedikit tadi. Saya colek karena kepanjangan, Bu Iren. Membantu Pak Adi. Ya, saya sedikit aja kali ya, karena saya juga tadi mau dia, janganlah kau katanya, kepanjangan kau katanya. Ini sebagai kesimpulan, karena kemarin juga DSS saya membawakan ini, ya. Agar menjadi orang benar adalah kehidupan harus sesuai kehendak Allah. Itu yang paling pertama. Kehidupan harus sesuai kehendak Allah. Sedangkan kita manusia umumnya adalah kehendak diri sendiri. Ada dua perbedaan yang paling mutlak ini. Yang jadi problem, yang masalah, bagaimana sebenarnya kehendak Tuhan, kehendak Allah. Ini yang jadi masalah. Padahal Yesaya 55 ayat 8-9, kehendak Allah, rencana Allah tidak sesuai dengan rencana kita manusia. Sebab rencanaku bukanlah rencanamu, dan jalanku bukanlah jalan. Ini demikian firman. Saya merenungkan firman ini. Satu-satunya yang bisa saya andalkan hanyalah Roma 1 ayat 16. Yang demikian isinya. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Artinya, hanya ini yang saya andalkan di dalam untuk orang menjadi benar, artinya hanya firman Tuhan. Hanya firman Tuhan. Hanya ini yang bisa saya pilih untuk senjata saya untuk memenuhi kehendak Allah. Artinya saya terlalu percaya dengan firman Tuhan. Makanya kalau setiap hari sampai saat ini Bu Iren, terima kasih kepada Tuhan masih diberikan pada waktu saya setiap hari untuk merenungkan firman. Artinya belum sampai orang. Artinya masih diberikan kesempatan paling tidak setengah jam. Artinya bahwa inilah andalan saya untuk menuju kepada yang terima kasih. Oh, sudah. Nggak dicolek kan, Pak? Memang sudah selesai ya. Kirain dicolek karena suruh berhenti. Aku colek. Dicolek juga. Dicolek juga. Ya. Jadi saya setuju. Artinya tanda kita mengalami firman itu adalah ketika kita diperhadapkan pada persoalan, bukan ketika kita ada di gereja. Kalau di gereja mah semua baik-baik saja lah. Kan nggak ada orang di gereja yang kelihatan kayak bandit, kan nggak ada. Semua baik, begitu berdoa ya berdoa, dengar firman semua mendengar dengan baik. Tapi bukti kita mengalami firman adalah ketika kita keluar, ketika kita berhadapan dengan persoalan. Ya, ketika kita diperhadapkan pada pilihan, kita mau ikut keputusan Tuhan yang tidak nyaman itu, yang tadi kita bilang nggak nyaman itu, atau kita mau ikut saran dunia, ya. Keinginan dunia yang itu menyenangkan daging kita tapi ujungnya kebinasaan. Jadi sebenarnya kembali lagi kepada hari hidup ibadah aktual kita gitu. Ibadah ritual kita itu mendukung ibadah aktual kita. Ibadah yang sesungguhnya ketika kita ada dalam kehidupan kita setiap hari. Ya. Seperti itu. Kayak misalnya saya bilang firman Tuhan katakan orang yang tersakiti, terus saya bilang firman Tuhan katakan kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Selalu dibalas dengan gini, Bu Pendeta nggak rasa, Bu Pendeta nggak tahu sih. Saya bilang lalu kalau ke saya minta pendapat, ya saya cuma bisa kasih firman. Tergantung mau lakukan atau tidak gitu kan. Karena kita selalu pilih firman yang sesuai dengan maunya kita. Kalau sudah agak berat kayak gitu kita bilang, oh nanti dulu lah, saya kan manusia. Padahal Yesus sendiri sudah tunjukkan itu bagi kita. Tidak, saya selalu bilang tidak mudah, tapi bukan tidak bisa. Pasti bisa ketika kita hidup dalam mengandalkan Tuhan. Saya kira begitu. Terima kasih Pak Aldi dan Bu Evelyn. Aduh lucu banget itu. Berdua colak-colek. Ada lagi? Kalau tidak ada kita Bang Jack bagaimana? Kita berdoa. Ya Bu Pen, doa syafaat Bu Pen. Ya. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Ada yang mau dikatakan?
Iya, Om Edu tuh apa namanya dari tanggal 16 itu udah drop. Sebelum tanggal 16 itu juga udah sakit. Makasih Bu Ellen. Sama-sama. Ini sekarang jemaat kita yang lagi dalam kondisi drop itu, bukan drop ya, maksudnya lagi dalam sakit itu, Pak Edu Leokabesi dan Pak Peter Simanjuntak itu tetap didoakan ya Bapak Ibu, karena kondisinya 3 bulan ini sangat menurun. Ada lagi yang mungkin perlu didoakan? Semua Itu, sehat Bu ya Iren. yang di sini ya. Bu Iren doakan. Iya. Ya, Apa ya? tanggal 25 Kak Yulia, Pak Heri. Bu Yulia. Tanggal 25 Pak Heri mau ke Kupang, ada peneguhan pendeta GKO di sana. Oke, baik. Iya. Oh, ini untuk ini ya, Pospel Kupang ya. Iya, Pospel Kupang. Bentar, bisa. Saya bukan, tolong Iya. doain. Iya, Ini Pak. ada masalah di tangan saya agak Oh seperti iya, itu ya. sakit Pak sudah 2 minggu lebih. Gimana terapinya, Pak? Terapinya kelihatannya kurang berhasil, udah saya stop. Oh begitu. Karena apa? Nggak ada perkembangan saya lihat, jadi saya mau cari yang cara lain aja. Baik Pak, ya Tuhan menolong ya Pak ya. Ya, terima kasih. Beban kami. Saya Bu, Ya, ini Christopher sama ya Diska ya. juga sekarang lagi pemulihan. Kemarin mereka sudah bilang udah jauh lebih baik Puji Tuhan. dan mungkin hari ini kali mereka dites rapid untuk melihat hasil. Tapi belum ada komunikasi hari ini. Baik Pak, ya. Terima kasih. Keko, itu udah dimatiin belum? Sudah dimatiin. Sama Keiko, lupa matiin. Nanti Papa Keikonya marah tuh. Kita ulang tahun Tante Koba dan Telis ya. Oke. Sudah, kalau tidak ada mari kita, kalau nggak ada lagi, kita satukan hati kita Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk beberapa pergumulan kita secara khusus malam ini. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Allah Tritunggal yang menjaga, memelihara, terus bersama dengan kami melalui kuasa Roh-Mu yang menuntun kami untuk tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Kami percaya Roh Kudus ada untuk menginsafkan kami akan dosa, akan kebenaran, dan kami boleh tetap dituntun untuk selalu ada pada jalan yang benar. Dan kami tahu Tuhan, kami harus melalui semuanya itu dengan mengalahkan keegoisan kami, keegoan kami manusia, keinginan-keinginan daging kami. Dan kami akan mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya ketika kami hidup melakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan, firman-Mu di dalam hidup kami. Tuhan perlengkapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Tolong setiap kami ya Tuhan agar kami boleh tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal, dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, malam hari ini kami menyatukan hati kami berdoa bagi beberapa saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Pak Edu Lewakabesi yang saat ini Tuhan sedang lemah, bagian lambungnya yang terganggu. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan, menyembuhkan. Begitu juga kondisi kesehatan Pak Peter Simanjuntak yang selama 3 bulan ini Tuhan mengalami penurunan. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan juga nyata bagi beliau. Tuhan jamah bagian tubuhnya yang lemah, secara khusus bagian lambungnya, ususnya. Dan kami rindu Tuhan, beliau juga mengalami pemulihan daripada Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Lambok Silalahi yang saat ini menjalani proses perawatan pada sakit di bagian tangannya. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan Engkau Allah yang sanggup memulihkan, menyembuhkan tubuh jasmani Bapak kekasih kami Pak Silalahi. Apapun yang saat ini beliau jalani untuk pengobatan, biarlah itu semua memberikan adalah alat Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan bagi tangan yang saat ini Tuhan mengalami kelemahan ataupun sakit. Kami juga berdoa dan bersyukur untuk anak terkasih dari Pak Krisman dan Bu Flora,
Christopher dan istrinya Diska yang sudah boleh mengalami pemulihan setelah mereka harus menjalani isolasi mandiri karena COVID-19. Dan hari ini Tuhan mereka menjalani pemeriksaan. Hasilnya kami percaya itu semua adalah bagian dari apa yang menjadi keputusan Tuhan. Tuhan kuatkan, Tuhan lindungi sertai kedua anakmu ketika mereka pun menjalani semua proses pengobatan, biarlah mereka boleh lakukan itu dengan tetap berpengharapan pada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Pendeta Heri Laelu yang akan berangkat ke Kupang untuk melakukan pentabisan pendeta di Kupang. Mari Tuhan Engkau berkati, biarlah apa yang boleh dilakukan oleh hamba-Mu untuk memperluas pelayanan dari gerejamu, biarlah itu semua terjadi atas kuasa kehendak Tuhan. Perlindungan Tuhan nyata bagi Bapak Pendeta Heri Laelu, sehingga semua proses pentabisan, pendewasaan jemaat, biarlah semuanya terjadi atas kuasa dan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, bersyukur bersama dengan kedua ibu kekasih kami yang di hari kemarin Tuhan Engkau tambahkan 1 tahun usia, berdoa untuk Ibu Koba Tamburian yang Tuhan boleh tambahkan usia ke 70 tahun dan juga Ibu Elis Rante yang memasuki usia 64 tahun. Terima kasih Tuhan Yesus, siapakah kami yang bisa menambah umur ini, semua itu adalah berkat anugerah Tuhan, maka di atas apa yang Tuhan boleh berikan bagi kedua ibu kekasih kami, kami semua bersyukur pada Tuhan. Biarlah dengan usia yang baru yang Tuhan berikan, kekuatan Tuhan berikan bagi Ibu Koba dan Ibu Elis untuk tetap menjadi orang tua yang memberikan video yang baik bagi anak-anak cucu, dan apa yang dilakukan itu semua mempermuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk apa yang Tuhan boleh buat bagi kedua ibu kekasih kami. Kami juga berdoa bagi semua kami yang boleh hadir malam hari ini. Tuhan tahu kami satu persatu dengan apa yang kami gumuli, kesehatan kami, masa depan anak-anak kami, cucu kami. Kami berdoa juga untuk pekerjaan usaha yang kami lakukan. Mari Tuhan Engkau berkati. Biarlah di tengah situasi apapun yang kami hadapi, kami tetap berbuah. Kami tetap memberi dampak yang baik bagi kehidupan orang lain. Karena kami tahu firman Tuhan yang kami dengarkan, yang kami renungkan setiap saat memproses kami, menyucikan kami agar kami boleh memiliki cara pandang, memiliki cara berpikir, sikap hati yang benar, dan itu keluar dalam tindakan-tindakan hidup kami yang mempermuliakan nama Tuhan. Kami tetap mendoakan gerejamu GKO Bintaro Jaya, Tuhan berkati. Kami doakan sinode gereja Tuhan GKO, Tuhan berkati, bahkan juga bangsa dan negara kami. Dalam segala hal yang sedang terjadi, mari Tuhan Engkau Allah yang berperkara atas kehidupan bangsa dan negara kami. Kerinduan kami Tuhan melalui pelayanan dilakukan gerejamu, bahkan juga kami boleh melihat ada banyak orang yang boleh berjumpa dengan kasih Tuhan. Di tengah masa pandemi ini, biarlah Tuhan pengakuan mereka, perjumpaan mereka dengan kasih Tuhan yang membawa mereka ada dalam pengakuan Yesus sebagai Tuhan, itu terpelihara dalam seluruh keberadaan hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ini menjadi doa kami malam hari ini. Kami mohon ampun ya Tuhan, kalau dalam perjalanan hidup kami masih di satu sisi kami menyembah Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan, tetapi kami lalai dalam memiliki gaya hidup, yaitu mencari kehendak Tuhan, terus mengalami firman Tuhan di dalam seluruh keberadaan hidup kami. Tuhan ampuni kami, dan Engkau jaga lindungi kami, dan kami percaya bahwa hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Bang Jack. Terima kasih Bu Gembala atas firman Tuhan yang sudah di-sharing. Kiranya firman Tuhan boleh menegur kita kembali, menguatkan kita kembali untuk selalu mencari wajah Tuhan melalui satu kita masing-masing bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita atas firman-Nya.
Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mengumumkan persembahan kita malam hari ini yang akan dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Seperti biasa, persembahan kita bisa dikumpulkan melalui transfer atau melalui QR Code. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita pada malam hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita mengucap syukur atas persembahan kita. Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari Bapak Ibu terkasih, kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur malam hari ini jikalau kami boleh memberi bagi Tuhan, walau kami menyadari Bapa semua yang ada pada kami adalah milik-Mu Bapa. Sebagai tanda sukacita kami dengan kerendahan hati, kerelaan hati Tuhan, kami memberi bagi Tuhan. Biarlah Engkau kuduskan Bapa setiap rupiahnya dikumpulkan oleh anak-anak-Mu, baik yang sudah mengumpulkan atau yang akan mengumpulkan, berkati semuanya Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang selalu memberkati kami, setiap kami dan keluarga kami. Kami percaya Engkau akan mencukupi segala kebutuhan kami dan semakin menegur kami, menguatkan kami terus Tuhan untuk selalu dengan sukacita memberi bagi pelayanan kami, terlebih bagi Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu terkasih, kita akan menutup ibadah kita malam hari ini. Dan sebelum nanti ada doa berkat, maka kita menyanyikan lagu Tuhan Pimpin Anak-Mu. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila Kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat,
sampai akhir hidupku. Tuhan pimpinku terus, kelak ku puji ku sembah, Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menutup ibadah kita dalam doa sekaligus kita menerima berkat Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kami malam hari ini. Biarlah apa yang boleh kami lakukan itu menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya, memasuki ibadah aktual kami, biarlah kami terus berjalan dengan membawa berkat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber kasih karunia dan damai sejahtera yang telah memanggil Bapak Ibu Saudara menjadi umat tebusannya. Dialah yang akan menyertai, memberkati kehidupan Bapak Ibu dan keluarga, mulai dari saat ini terus kekal sampai Maranatha. Amin Bapa, terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih Bu Pendeta. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Berkati.